for grade 7 students in junior high school when English rings a bell. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Hello my beloved student. How are you today? I do hope all of you still in good condition with your family and stay close to our Almighty God Allah Subhanahu wa Ta'ala, who is the most gracious, the most merciful. Okay, my beloved student, welcome to English class. Well, my beloved student, let's start our activities today with Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. And then before we start our lesson, let's say our prayers. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Amin. Okay, my beloved student, before we continue our lesson today, I would like to give you tables of content. Okay, the first is lesson title. The second is learning objectives. The third is things in the kitchen and dining room. The first is there is and there are. And the last is individual text. Okay, my beloved student, that was the table of content. So, let's move to the next slide. Well, my beloved student, we're still in chapter 4 and the title is This is my word. We will learn to state things, animals, and public place around us. And especially for today, we are going to learn about things in the kitchen and dining room. There is and there are. Okay, my beloved student, for more detailed information, let's check it out. Okay, before we continue our lesson today, I'd like to give you more information about learning objective. The first is peserta didik dapat melakukan komunikasi lisan dan tulis untuk bertanya dan memberitahu nama benda di dapur dan di ruang makan sesuai dengan konteks penggunaannya. The second is, peserta didik dapat menyusun komunikasi lisan dan tulis untuk bertanya dan memberitahu nama benda di dapur dan di ruang makan dengan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks. The third is, peserta didik dapat meningkatkan rasa percaya diri dan perhatian kepada orang lain dalam bertanya dan memberikan informasi mengenai nama benda di dapur dan di ruang makan. Okay, my beloved student, that was the learning objectives. So, let's move to the next slide. Okay, anak-anakku sekalian, kali ini kita akan membahas mengenai nama-nama benda yang ada di dapur. Dalam bahasa Inggris, things in the kitchen.
dan juga nama-nama benda yang ada di ruang makan. Dalam bahasa Inggris, things in the dining room. Tapi sebelum itu, Mem ingin mereview materi kita yang telah lalu. Nah, mari kita mengingat materi yang telah lalu. Materi apakah yang sudah kita bahas? Yes, benar sekali. Ya, ada dua materi yang telah kita bahas. Yang pertama, yakni tentang artikel, dan yang kedua tentang preposition. Ya, anak-anakku sekalian, yang pertama adalah artikel. Ya, tentunya kalian masih ingat artikel yang kita telah bahas ada dua, yakni artikel a dan artikel an. Ya, oke anak-anakku sekalian, artikel itu adalah kata sandang dan artinya ada banyak. Beberapa di antaranya artinya seseorang. Ya, artikel a dan an itu artinya seseorang, sepasang, seekor, sebutir, seikat, dan masih banyak lagi ya. Jadi kesimpulannya, artikel a dan an ini digunakan untuk nama benda, menyandang nama benda yang jumlahnya hanya satu, atau dalam bahasa Inggris disebut dengan singular noun. Nah, inilah penggunaan dari artikel a dan an. Ya, tentunya anak-anakku masih ingat, sekalipun artikel a dan an ini artinya sama, namun penggunaannya berbeda dalam kalimat. Ya, masih ingatkah kalian? Yes, correct. Nah, artikel a itu digunakan untuk menyandang kata benda yang huruf awalnya atau huruf pertamanya dimulai dengan bunyi huruf konsonan. Ya, contohnya a book. A book. B dimulai dari huruf konsonan. Jadi, kita menggunakan artikel a. Ya, seperti itu ya anak-anakku sekalian. Kemudian artikel an. Nah, artikel an ini menyandang nama benda yang huruf pertamanya diawali dengan bunyi huruf vokal. Huruf vokal itu seperti A, I, U, E, dan O. Nah, itulah huruf vokal. Selain dari huruf vokal disebut dengan huruf konsonan. Ya. Oke, kita kembali ke an. An ini digunakan untuk menyandang kata benda yang jumlahnya hanya satu dan dimulai dari bunyi huruf vokal. Contohnya, an umbrella. An umbrella, sebuah payung. A, U, tapi memang baca dengan huruf A. Nah, bunyi huruf A ini termasuk dengan huruf vokal. Sehingga kata sandang yang dipakai adalah an. Ya, atau artikel yang dipakai adalah an. Seperti itu ya anak-anakku sekalian. Nah, itu adalah materi kita yang telah lalu. Dan yang materi yang kedua ialah preposition. Preposition atau kata depan. Preposition ini digunakan untuk membantu kita menunjukkan lokasi suatu benda. Contohnya, on. Preposition on. On artinya di atas. Nah, misalnya, there is a book on the table.
ada sebuah buku di atas meja. Ya, seperti itu ya. Jadi kata on merupakan preposition atau kata depan yang digunakan untuk menunjukkan lokasi suatu benda. Nah, oke. Tentunya kalian sudah ingat kembali ya materi kita yang telah lalu. Oke, anak-anakku, sekarang kita akan masuk ke materi kita pada hari ini. Nah, materi kita pada hari ini ialah things in the kitchen, benda-benda di dapur. Oke, mari kita baca petunjuknya dulu ya. Let's read the instruction. Here are what we will do. First, we will listen to our teacher say the names of things in the kitchen. Then, we will repeat the words after the teacher one by one. Here are what we will do. Ini yang akan kita kerjakan. First, pertama, we will listen to our teacher say the names of things in the kitchen. Kita akan mendengarkan guru kita mengucapkan nama-nama benda yang ada di dapur. Dan kemudian, we will repeat the words after the teacher one by one. Kita akan mengulangi kata-kata setelah guru kita satu persatu. We will say the words loudly, clearly, and correctly. Kita akan mengucapkan kata-kata tersebut dengan lantang, jelas, dan benar. Okay, maybe let's student. Let's start. Sing. Sing. A frying pan. A frying pan. A pan. A pan. An oven. An oven. A refrigerator. A refrigerator. A stove. A stove. A cabinet. A cabinet. Okay, maybe let's listen. That was the things in the kitchen. Itulah tadi nama-nama benda yang ada di dapur. Okay. So, let's repeat again. Mari kita ulang ya. A sink. A sink. Sebuah wastafel. A frying pan. A frying pan. Sebuah wajan. A pan. A pan. Sebuah panci. An oven. An oven. Sebuah oven. A refrigerator. A refrigerator. Sebuah kulkas. A stove. A stove. Sebuah kompor. A cabinet. A cabinet. Sebuah lemari kaca. Okay, maybe let's do that was the things in the kitchen. Nah, anak-anakku sekalian, itulah tadi benda-benda yang ada di dapur. Well, I do hope all of you practice at your home. Practice the words at your home, one by one, loudly, clearly, and correctly. Ya, Mem harap kalian di rumah melatih pengucapan kata-kata tersebut satu persatu dengan lantang, jelas, dan benar ya. Ya, oke anak-anakku sekalian, mari kita menuju ke slide berikutnya. Oke, this is things in the dining room. Ini adalah benda-benda yang ada di ruang makan. Let's read the instruction. We are ready for our lunch. Now we are in the dining room. Sekarang kita siap untuk makan siang. Sekarang kita berada di ruang makan. Here are what we will do. Ini yang akan kita kerjakan. First, pertama, we will listen to our teacher say the names of things
at the dining table. Then we will repeat the words after the teacher one by one. Pertama, kita akan mendengarkan guru kita mengucapkan nama-nama benda yang ada di ruang makan. Kemudian kita akan mengulang kata-kata tersebut setelah guru kita satu per satu. Kita akan mengucapkan kata-kata tersebut dengan lantang, jelas, dan benar. We will say the words loudly, clearly, and correctly. Okay, let's do it. A chair, a chair. A knife, a knife. A ball, a ball. A bottle, a bottle. A spoon, a spoon. A mug, a mug. A plate, a plate. A fork, a fork. A lunchbox, a lunchbox. A rice bowl, a rice bowl. A tablecloth, a tablecloth. Okay, my beloved student, that was the things in the dining room. Okay, anak-anakku sekalian, itulah tadi nama-nama benda yang ada di ruang makan. So, let's repeat again. A chair, sebuah kursi. A knife, sebuah pisau. A bowl, sebuah mangkuk. A bottle, sebuah botol. A spoon, sebuah sendok. A mug, sebuah gelas minum. A plate, sebuah piring. A fork, sebuah garpu. A lunchbox, sebuah kotak makan siang. A rice bowl, sebuah mangkuk nasi. And then a tablecloth, sebuah taplak meja. Okay, my beloved student, that was the things in the dining room. So I do hope all of you practice the words at your home loudly, clearly, and correctly. Ya, oke anak-anakku sekalian, mari kita menuju ke slide berikutnya. Oke, ya, kali ini kita akan membahas there is and there are. Setelah tadi kita mendengarkan pengucapan nama-nama benda yang ada di dapur dan yang ada di ruang makan. Nah, saatnya kita membahas kata there is and there are. Perhatikan anak-anakku sekalian, there is and there are artinya ada. Jadi, kedua-duanya memiliki arti yang sama. Namun, antara there is and there are ini memiliki perbedaan. Perbedaan dari penggunaannya dalam kalimat. Oke, untuk informasi lebih lanjut, mari simak penjelasan berikut ini ya. Nah, ini ada kata there is yang artinya ada. Kemudian, there is ini digunakan untuk benda yang bentuknya singular, noun, atau kata benda yang jumlahnya satu atau tunggal. Nah, di bawah ini ada contoh yang Mem siapkan. Nah, sekarang kita baca sama-sama ya. Example. There is a chair in the dining room.
ada sebuah kursi di ruang makan. Ya, silakan diperhatikan ya anak-anakku sekalian. Di sini kata there is yang memberi tanda garis bawah dan bercetak tebal. Nah, there is ini artinya ada. Namun, there is ini digunakan untuk benda yang jumlahnya hanya satu. Ya, digunakan untuk menunjukkan keberadaan benda yang jumlahnya hanya satu. Dari mana kita mengetahuinya benda tersebut hanya satu? Yes, dari artikel A. A artinya sebuah. Jadi, kata yang kita pakai sebelum menulis A atau sebuah ini, kita menggunakan kata there is. Seperti itu ya anak-anakku sekalian. There is a chair in the dining room. Ada sebuah kursi di ruang makan. Nah, coba kita lihat contoh berikutnya. There is a bowl under the plate. There is a bowl under the plate. Ada sebuah mangkuk di bawah piring. Jadi, kita sama seperti di atas, contoh yang pertama, kita menggunakan kata there is. Ya, mengapa? Yes, correct. Karena kata benda yang ada pada kalimat tersebut jumlahnya hanya satu. Benda yang ada pada kalimat tersebut jumlahnya hanya satu, yakni a bowl. Nah, artinya sebuah, bowl mangkuk. Jadi sebuah mangkuk. Sebuah merupakan kata benda yang bentuknya singular atau tunggal. Jadi kita menggunakan kata there is untuk menjelaskan keberadaan benda tersebut. Ya, seperti itu ya anak-anakku sekalian. Nah, sekarang kita beralih ke penjelasan there are. Nah, there are ini artinya ada. Sama seperti there is. Artinya juga ada. Namun perbedaannya, mari kita lihat. Nah, perbedaannya terletak pada bentuk kata bendanya. Bentuk kata bendanya ialah plural noun, yakni kata bendanya jamak atau banyak. Maksudnya kata bendanya jumlahnya lebih dari satu. Bendanya berjumlah lebih dari satu. Bila benda yang berjumlah lebih dari satu, yang jumlahnya lebih dari satu, maka kata yang kita gunakan adalah there are. Ya, seperti itu ya anak-anakku sekalian. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh di bawah ini. Nah, silakan diperhatikan. There are 6 chairs in the dining room. There are 6 chairs in the dining room. Ada 6 kursi di ruang makan. Ya, jadi anak-anakku sekalian, silakan kita lihat perbedaannya. Kita menggunakan kata there are karena jumlah benda atau jumlah kursinya ada 6. 6 jumlahnya banyak, lebih dari 1. Sehingga kita menggunakan kata there are untuk menjelaskan keberadaan benda tersebut. Ya. Oke. Nah, sekarang anak-anakku sekalian, silakan dilihat di belakang kata benda ada tambahan lagi. Di belakang kata benda kita menambahkan akhiran s. Nah, mengapa? Yes, correct. Benar sekali. Mengapa saya menambahkan akhiran s? Karena
benda yang dijelaskan dalam kalimat ini jumlahnya lebih dari satu, yakni six. Six artinya 6. Jumlahnya lebih dari satu, berarti bentuknya plural. Nah, ciri-ciri dari benda yang bentuknya plural harus ditambahkan, yakni harus ditambahkan huruf S, akhiran huruf S di belakang kata benda. Ya, seperti itu ya anak-anakku sekalian. Nah, coba perhatikan penggunaan kata there is. There is a chair. Nah, kata chair ini mem tidak menambahkan huruf S karena jumlah benda atau jumlah kursi hanya satu. Jadi mem tidak menambahkan. Lain lagi dengan there are 6 chairs. Nah, di sini mem menambahkan huruf S di belakang kata benda karena bendanya lebih dari satu. Atau bentuknya plural atau jamak. Seperti itu ya anak-anakku sekalian. Ya, mari kita lihat contoh berikutnya. There are 5 balls under the plate. There are 5 balls under the plate. Ada 5 mangkuk di bawah piring. Nah, mengapa mem menggunakan kata there are? Yes, correct. Karena kita mengetahui bahwa dalam kalimat ini ada banyak benda, ada banyak mangkuk, lebih dari satu, yakni 5. 5 itu 5. 5 bowls, 5 mangkuk. Jadi mem menggunakan kata there are. Bukan lagi there is ya. Karena bentuknya sudah jamak. Ya. Atau jumlah benda lebih dari satu. Nah, perhatikan lagi yang mem garis bawahi. Ada tambahan huruf S di belakang kata benda. Nah, seperti itu ya anak-anakku sekalian. Selalu seperti itu. Bila bentuknya plural, kata bendanya jamak, harus kita menambahkan huruf S di belakang nama benda. Seperti balls. 5 balls, ada huruf S. Ya, seperti itu ya anak-anakku sekalian. Ya, saya harap kalian semua sudah paham penjelasan mem kali ini. Ya, oke. Selanjutnya kita menuju ke slide berikutnya. Yes. Okay, my beloved student. This time for individual text 1. Nah, anak-anakku sekalian, saatnya kita mengerjakan tugas individu pertama. Individual text 1 for your knowledge assessment. Tugas individu pertama ini untuk penilaian pengetahuan kalian. Nah, setelah tadi kita mendengarkan penjelasan mengenai perbedaan there is and there are. Terus kita sudah mendengarkan pengucapan nama-nama benda yang ada di dapur dan yang ada di ruang makan. Kini saatnya kita mengerjakan tugas individu. Okay, let's read the instruction. Fill in the blanks with there is and there are. Isilah titik-titik di bawah ini dengan there is dan there are. Jadi anak-anakku sekalian, di sini mem sudah menyiapkan 5 kalimat. Ya, silahkan mengisi kata yang tepat untuk melengkapi kalimat tersebut. Apakah there is atau there are? Ya, perhatikan bentuk kalimatnya. Apakah kalimatnya kata bendanya berbentuk singular atau tunggal, jumlahnya hanya satu, ataukah kalimatnya berbentuk kata bendanya berbentuk plural. Plural noun atau jumlahnya lebih dari satu.
Ya, bila kata bendanya berbentuk singular atau tunggal, kata bendanya jumlahnya hanya satu, kita menggunakan there is. Namun, bila kata bendanya menunjukkan plural noun atau jamak, atau bendanya berjumlah lebih dari satu, berarti kita menggunakan there are. Ya, seperti itu ya anak-anakku sekalian. Jadi silahkan diperhatikan baik-baik dulu kalimatnya, kemudian dilengkapi titik-titik di bawah ini. Okay. Now let's move to the next slide. Nah, sekarang ada tugas individu kedua. Individual text 2 for your skill assessment. Jadi, tugas individu kedua untuk penilaian keterampilan kalian. Let's read the instruction. Write these words above on your exercise book. Then record your voice while reading the words loudly, clearly, and correctly. Tulislah kata-kata di bawah ini pada buku latihan kamu. Kemudian, rekam suara kamu sambil membacakan kata-kata tersebut dengan lantang, jelas, dan benar. Ya, oke anak-anakku sekalian, di bawah ini Mem sudah siapkan nama-nama benda yang tadi kita telah ucapkan bersama-sama, yang kita telah dengarkan cara pengucapannya. Nah, di sini Mem siapkan nama-nama benda yang ada di dapur dan nama-nama benda yang ada di ruang makan. Things in the kitchen and things in the dining room. Nah, kalian harus menulis kata-kata tersebut di buku latihan kalian. Kemudian, rekamlah suara kalian sambil membacakan kata-kata tersebut dengan lantang, jelas, dan benar. Tugas individu kedua ini untuk penilaian keterampilan kalian. Ya, oke anak-anakku sekalian. Dan tugas ini Mem sudah siapkan di Google Classroom. Silakan menuju ke sana untuk melihat tugasnya. Dan silakan diselesaikan tugasnya. Kemudian setelah tugasnya dibuat, kirim kembali ke Google Classroom untuk memperiksa di sana. Okay, my beloved student, that was the individual text 2. Jadi kita sudah membahas mengenai there is and there are, things in the kitchen and things in the dining room, and then individual text 1 and 2. Now we move to the next slide. Nah, saatnya anak-anakku sekalian, kita merefleksi materi kita pada hari ini. Oke, this is things in the kitchen, benda-benda di dapur. Ya, benda-benda di dapur ada beberapa yang telah kita ucapkan, yang telah kita peragakan tadi. Yuk kita ulang sekali lagi. A sink, sebuah wastafel. A frying pan, sebuah wajan. A pan, sebuah panci. An oven, sebuah oven. A refrigerator, sebuah kulkas. A stove, sebuah kompor. A cabinet, sebuah lemari kaca. Yes. Okay, my beloved student, that was the things in the kitchen.
Nah, sekarang kita merefleksi nama-nama benda yang ada di ruang makan. Things in the dining room. Okay, let's repeat again. A chair, sebuah kursi. A knife, sebuah pisau. A bowl, sebuah mangkuk. A bottle, sebuah botol. A spoon, sebuah sendok. A mug, sebuah gelas minum. A plate, sebuah piring. A fork, sebuah garpu. A lunchbox, sebuah kotak makan siang. A rice bowl, sebuah mangkuk. And the last is a tablecloth, sebuah taplak meja. Okay, my beloved student, that were the things in the dining room. So, okay, there is and there are. Nah, anak-anakku sekalian, tadi kita sudah mendengarkan penjelasan mengenai there is and there are. Sekarang kita merefleksi kembali materi tersebut ya. Nah, there is artinya ada. There is digunakan untuk kata benda yang singular noun atau kata bendanya berbentuk tunggal atau jumlahnya hanya satu. Contohnya, oke, silakan diperhatikan ya. Look at the example. Nah, memulai dari kalimat bahasa Indonesia. Ada sebuah oven di samping kulkas. Ya, kira-kira anak-anakku sekalian, apa sih yang kita gunakan? Apakah kata there is ataukah kata there are? Ya. Oke, that's right. Benar sekali. Kita menggunakan kata there is untuk menunjukkan kata ada. Mengapa? Ya, benar sekali. Coba perhatikan. Di sini ada kata sebuah. Sebuah ini merupakan kata kunci untuk mengetahui apakah kita menggunakan there is atau there are. Nah, karena sebuah ini, kata sebuah ini artinya singular noun. Sebuah ini berbentuk singular noun. Sebuah oven. Jadi dia bentuknya singular. Bendanya hanya satu atau tunggal. Jadi melalui kata kunci ini kita dapat mengetahui penggunaan ada, apakah kita pakai there is atau memakai there are. Jadi yang benar adalah yes, correct. There is an oven next to the refrigerator. There is an oven next to the refrigerator. Ada sebuah oven di samping kulkas. Ya, seperti itu ya. Jadi perhatikan kata kuncinya. Kata kuncinya ialah kata sebuah. Sebuah ini berarti menunjukkan satu. Satu berarti dia singular noun. Kalau bentuknya singular noun berarti kata yang kita pakai adalah there is. Oke, anak-anakku sekalian, seperti itu ya. Nah, sekarang kita lihat contoh berikutnya. Ada sebuah wajan di atas kompor. Nah, jadi kata apa yang kita gunakan? Yes, correct. That's right. Kata there is. Mengapa kita menggunakan there is?
Ya, kita lihat lagi. Di sini ada kata kuncinya. Kata kunci sebuah wajan. Sebuah berarti hanya satu benda, hanya satu wajan. Berarti bentuknya singular noun. Kalau bentuknya singular noun berarti kita memakai there is. Mari kita lihat. Yes, there is a frying pan on the stove. There is a frying pan on the stove. Oke, seperti itu ya anak-anakku sekalian. Ya. Nah, sekarang kita menuju ke penjelasan there are. There are artinya ada. Namun, penggunaannya dalam bentuk plural noun. Kata benda jamak atau banyak. Nah, di sini kata bendanya harus jamak, harus banyak. Ya, kita lihat contoh ya. Look at the example. Nah, di sini memang memulai contohnya dalam bahasa Indonesia. Ada 3 oven di samping kulkas. 3 oven. Nah, ini kita lihat kata kuncinya. Kata kuncinya 3 oven. Nah, jumlahnya ada 3. Berarti bendanya berbentuk plural noun, bentuk jamak. Bila seperti ini, maka kata yang kita gunakan adalah there are. Mari kita lihat sama-sama. Yes, there are 3 ovens next to the refrigerator. Ada 3 oven di samping kulkas. Nah, di sini ovens, perhatikan kata ovens memang menambahkan huruf S karena bentuknya jamak atau kata bendanya lebih dari 1. Jadi, ciri-cirinya kita harus menambahkan akhiran S di belakang kata benda. Berbeda dengan contoh di atas, ovennya tidak ditambahkan huruf S karena jumlahnya hanya 1. Namun yang di bawah ini kita menambahkan S, huruf S di belakang kata benda karena jumlah bendanya lebih dari 1. Oke, seperti itu ya anak-anakku sekalian. Kemudian kita lihat lagi contoh berikutnya. Ada 4 wajan di atas kompor. Nah, kata 4 berarti udah banyak, jumlahnya lebih dari 1. Ya, berarti bentuknya berbentuk apa? Yes, bentuknya sudah berbentuk plural noun. Bila seperti ini, kita akan menggunakan kata there are untuk menunjukkan keberadaan benda tersebut. Ya, kita lihat sama-sama ya. Yes, there are 4 frying pans on the stove. Ada 4 wajan di atas kompor. Nah, di sini perhatikan lagi. Pans, frying pans, wajan. Wajan dalam bahasa Inggris adalah frying pans. Ya. Di sini memang menambahkan huruf S. Mengapa? Yes, correct. Benar sekali. Karena frying pans ini sudah berbentuk jamak. Dari mana kita tahu berbentuk jamak? Ya, karena ada kata kunci for. For itu artinya 4. Bila jumlahnya lebih dari 1 tadi, Mem sudah jelaskan. Bila bendanya lebih dari 1, berarti di belakang kata benda harus ditambahkan huruf S. Benar sekali. Kita harus menambahkan huruf S atau ES, tergantung dari nama bendanya. Oke anak-anakku sekalian, seperti itu ya penjelasan mengenai there is and there are. Nah, setelah kita mengadakan refleksi materi kita pada hari ini, oke, it is time to close our meeting. Now, okay, but before I close our meeting today, I'd like to give you words of wisdom.
You don't have to be great to start, but you have to start to be great. Kamu tidak harus hebat untuk memulai, tapi kamu harus memulai untuk menjadi lebih hebat. Ya, oke anak-anakku sekalian. I think enough for this time. So, let's close our meeting today and say our closing prayers. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdih. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.